الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وفطر السماوات والأرض بقدرته ودبر الأمور في الدارين بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته فالطريق إليه واضع للقاصدين والدليل عليه لائح للناظرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Segenap Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barakah, Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan segenap ibadah yang sudah kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan limpahan pahala dan juga rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari berganti hari, bulan demi bulan telah kita lalui. Saat ini kita berada di penghujung Sya'ban menjelang Ramadan. Mudah-mudahan doa yang selalu kita panjatkan selama ini dengan kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, minta keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban dan disampaikan di bulan Ramadan, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita saksikan saudara-saudara kita, bahkan mungkin bagian daripada keluarga kita, di pekan terakhir ini padahal sudah mendekati Ramadan, tapi ditakdirkan oleh Allah berpulang menghadapnya. Namun kita tinggal di depan mata memasuki Ramadan. Semoga kita termasuk yang ditakdirkan oleh Allah bisa beribadah dengan maksimal di bulan suci Ramadan dan bisa menikmati jamuan-jamuan indah, jamuan-jamuan ibadah spiritual yang Allah suguhkan di bulan spesial bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, untuk menyemangati saya dan kita semuanya, tema kultum kita yang singkat pada siang hari ini adalah tentang nikmatnya ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hal yang dimaklumi, bahkan suatu yang semestinya, jikalau kita memiliki sesuatu maka kita ingin mendapatkan nikmat dari sesuatu yang kita miliki. Kita punya rumah, tentu ingin menikmati rumah yang kita singgahi. Kita punya harta, tentu kita ingin menikmati harta yang kita peroleh. Apa gunanya kita punya TV tapi mata kita buta? Betul Pak? Apa gunanya kita punya sepatu bagus kalau nggak punya kaki? Begitu juga apa gunanya Allah takdirkan kita menjadi orang Islam dengan syariat yang ada di dalamnya, apakah salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, kalau kita tidak merasakan nikmatnya ibadah tersebut. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan jelas Allah nyatakan tujuan Allah hadirkan kita di dunia yang singkat ini hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Saya mau tanya Pak, dagang lagi rame, ibadah enggak? Dagang lagi sepi, ibadah. Badan kita sehat, ibadah enggak? Badan lagi sakit, tetap ibadah. Sektor amal, amal lisan, amal badan, amal hati,
amal harta itu bisa dijadikan ibadah lewat lisan kita, baca Quran, zikrullah, bertasbih, bertahmid, bersolawat. Amal badan kita gerakkan, tangan kita bertakbir, ruku, sujud. Amal hati, jaga hati kita jangan sampai tidak ikhlas, jangan sampai riya, jangan sampai ujub, jangan sampai hasud dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Amal harta, kotak amal lewat di kantong kita ada 22.000 yang kita cabut. Gak apa-apa, 2.000 juga. Yang penting amal harta pun juga kita keluarkan, karena itu semuanya untuk ibadah. Kita sudah menyadari bahwa tujuan Allah ciptakan kita di muka bumi ini, apakah yang bersifat kalau dimensi fikih ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah, siasah, semuanya hanya untuk beribadah. Hanya dalam prakteknya kadang-kadang kita merasa hampa, sehingga kehampaan dalam beribadah ini membuat kita menjadi bermalas-malasan untuk beribadah, membuat kita menjadi merasa berat untuk melakukan ibadah. Oleh karenanya hadirin, mohon izin, kalaulah boleh kita ibaratkan, kita baru merasakan nikmatnya santapan jasmani tentu karena jasmani kita sehat. Betul Pak? Ini kalau badan kita sehat, ada yang ngajak makan, apalagi gratisan, enak nggak Pak? Enaknya pakai banget ya. Kalau badan kita sehat, nasi dengan ikan teri sekalipun masih bisa dinikmati karena badannya sehat. Tapi kalau badannya sakit, sop iga, sate, gak bisa. Makanya kalau kita jenguk orang sakit, gak usah bawa makanan. Katanya makan apapun terasa pahit rasanya. Paling yang makan yang nungguinnya. Bawa amplop aja. Pengurus masjid ngasih per orang 1 juta, terkumpul 30 juta. Jenguk saudara kita, kita bisikin, ini ada titipan 30 juta, insya Allah besok sembuh ya. Orang yang jasmaninya sakit Bapak Ibu tentu sulit untuk merasakan nikmatnya santapan jasmani. Begitu juga dikatakan oleh ulama, bagi orang-orang yang ruhaninya sakit tidak akan bisa merasakan santapan ruhani. Besok Ramadan jamuan rohani luar biasa. Bahkan ulama menganjurkan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, upayakan 11 bulan kita bermuamalah, 11 bulan kita bisnis, 11 bulan kita jualan, 11 bulan kita usaha untuk 1 bulan supaya jangan sampai terganggu, untuk 1 bulan supaya kita betul-betul bisa menikmati jamuan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, karena bulan tersebut pahalanya amat sangat besar, amat sangat luar biasa, dan jaminan dari Allah untuk dimasukkan ke surga amat sangat terbuka. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ayo menjelang Ramadan ini kita tuntaskan taubatan nasuha, bersihkan dulu dosa-dosa kita kepada Allah, menangis malam ini ya Rabb, taubatan nasuha, dan juga maaf-maafan dengan teman-teman kita, keluarga kita, apalagi yang selama ini mungkin masih belum diselesaikan, ada hukukul adamiyun, selesaikan. Kalau punya salah jangan nunggu lebaran ya Pak, jangan nunggu lebaran, biar afdol puasa yang kita jalani dengan rangkaian ibadah yang ada di bulan Ramadan, tentunya tuntaskan dari saat ini.
Sekarang sudah mulai banyak lewat WA kiriman-kiriman permohonan maaf. Bahkan ada yang dibalut pantun. Selembut kapas pun masih tetap berbiji, seindah mawar pun masih tetap berduri. Andai terselip hilap di dalam canda, tergores luka di dalam tawa, tersinggung rasa dalam bicara, maafkanlah segenap kesalahan-kesalahan saya karena lidah sering tak terjaga. Cakap nggak tuh Pak? Makan dodol di balik papan, belum afdol kalau belum maaf-maafan. Burung angsa dimakan buaya, bentar lagi mau puasa, maafin saya ya. Jadi yang bacanya tinggal jawab apa itu? Iya, iya. Singkat banget. Padahal yang ngetiknya termasuk yang ceramahnya ngapalinya udah hampir sebulan. Jawabnya cukup dengan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo bersihkan hati kita. Amal lisan, amal badan, amal hati, amal harta, siapkan semuanya untuk ibadah. Insya Allah kalau ruhani kita bersih, dosa-dosa kepada Allah dituntaskan, mohon pengampunan, taubatan nasuha, dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama kita selesaikan. Insya Allah mudah-mudahan besok kita dapat merasakan nikmatnya ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya tambahkan dengan kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari dari negeri yang jauh ada yang kepengen kenal dengan sosok Amirul Mukminin ini. Kata orang ini, saya penasaran. Ini raja kayak apa? Ini pemimpin kayak apa? Soalnya seluruh pelosok negeri memberikan sanjungan, banjir pujian kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini. Orangnya kayak apa? Bukan hanya dari orang Islam, non Muslim pun sangat bangga dan menaruh hormat dengan Umar bin Khattab ini. Berangkatlah si fulan ini ke negeri yang jauh, nyampe di Madinah, Pak. Sampai di Madinah dicari-cari istananya di mana, nggak ketemu. Sebab ini pemimpin nggak pakai istana. Ada yang menunjukkan alamat, berjumpa di jalan. Kata orang tersebut, Pak, kalau mau ketemu Umar bin Khattab, nggak usah cari istana, nggak ada istananya. Masuk aja ke Masjid Nabawi, nanti beliau ada di situ. Setiap sholat berjamaah, beliau selalu ada di saf terdepan. Selesai pelaksanaan sholat berjamaah, ditunggu oleh tamu ini. Dia minta izin ingin ketemu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Berjumpalah akhirnya. Selesai bersalaman, selesai bersapa, si fulan ini langsung bertanya, Pak, ya Amirul Mukminin, namamu menggaung sampai ke negeriku yang jauh. Saya hanya ingin minta kunci apa yang membuat Allah memuliakan dirimu. Ini yang ingin saya amalkan sampai saya akhir hayat. Jawaban Umar bin Khattab, dan ini ilmu buat kita semuanya Bapak Ibu, supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena Umar bin Khattab masa jahiliyah pemabuk, masa jahiliyah pegulat, masa jahiliyah bahkan orang yang bercita-cita ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan kemuliaan Islam, kita lihat Umar bin Khattab sampai sekarang jasadnya pun ada di samping sosok yang mulia Imamul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban beliau singkat padat. Kata beliau, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah karena Islam. Fala natlibannal izza min ghairihi. Maka kami tidak mencari dari selain kemuliaan yang ada dalam Islam. Artinya Bapak Ibu, kalau pengen mulia, laksanakan saja apa yang Allah perintahkan.
Saatnya Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saatnya diseru untuk puasa, kita puasa. Saatnya datang panggilan sholat, kita sholat. Saatnya datang panggilan zakat, kita zakat. Saatnya datang kita untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Intinya ibadah. Dengan ibadah itu derajat kita ditinggikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencapai ketakwaan. Dan saya akhiri makalah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengatakan, la budda li kulli mu'minin fi sa'iri a'malihi min salasati asya. Wajib bagi orang-orang yang beriman, sikap dan perilakunya harus mencerminkan 3 perkara. Yang pertama, amrun yamtasiluhu, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, wa nahyun yajtanibuhu, meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang ketiga, wa qadarun yardha bihi, ridha dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah. Selesai sudah, Pak, agenda hidup kita. Apakah kita sebagai pejabat, apakah kita sebagai ulama, apakah kita sebagai pengusaha, siapapun kita, jangan lepas dalam rangka di sana ada agenda ibadah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Setelah kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menjadi hamba yang muttaqin, apa yang terjadi, apa yang kita alami, selebihnya dalam takdir Allah, dan kita harus menerima takdir dari Allah. Dan takdir Allah itulah takdir yang terbaik bagi hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nasihat-nasihat ini, apalagi menjelang Ramadan, sampai-sampai para malaikat-malaikat pun menyemangati kita dengan kalimat, ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyal syarri aksir. Wahai para pencari kebaikan, bergegaslah. Wahai para pencari keburukan, berhentilah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.